G20 adalah forum kerjasama multilateral yang dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi G7. G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Berikut adalah negara-negara yang tergabung dalam G20. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan dari G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Salah satu kesuksesan Group of 20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. Group of 20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. Group of 20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development banks utama. Group of 20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara dengan posisi strategis dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi. Politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki Indonesia adalah sikap atau pendirian bangsa Indonesia dalam mengatasi permasalahan internasional tanpa memihak blok manapun dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam perspektif liberalisme, perdamaian dapat tercipta apabila adanya saling ketergantungan antar negara, sehingga negara-negara di dunia ini tidak lagi memikirkan tentang peperangan, melainkan bagaimana cara bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan kepentingan nasionalnya. Ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi G20, Indonesia tentu akan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendobrak kemajuan bagi negara-negara terkhususnya yang tergabung dalam G20. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif artinya sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri manapun. Sehingga dalam G20 ini segala pendapat, diskusi, dan masukan apapun, hanya Indonesia lah yang berperan dalam membuat keputusan. Kebijakan luar negeri Indonesia ini tentu akan menentukan kualitas bangsa Indonesia dalam kancah internasional dan dalam bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Hal ini ditunjukkan melalui diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa presidensi G20 merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk berkontribusi lebih dalam pemulihan ekonomi dunia dan untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, maka presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema yaitu Recover Together, Recover Stronger. Presiden menjelaskan bahwa dalam presidensi G20 tersebut, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal berikut ini. Pertama adalah penanganan kesehatan yang inklusif, kedua transformasi berbasis digital, dan ketiga transisi menuju energi berkelanjutan. Politik dan kebijakan luar negeri yang dimiliki Indonesia adalah sejalan dan seturut dengan pembangunan berkelanjutan atau tujuan dari SDGs. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sangat berfokus pada kerjasama dalam pembangunan ekonomi, energi terbarukan, infrastruktur, penanganan isu lingkungan, dan lainnya. Seperti tema yang diusung oleh Indonesia untuk perdamaian dunia. Dalam presidensi G20 Indonesia ini, saya memiliki ekspektasi agar nantinya Indonesia memiliki citra yang lebih baik dalam kancah internasional. Dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, saya rasa Indonesia sangat mudah menjalin relasi dengan negara-negara manapun, karena bangsa Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif tidak memihak negara manapun. Artinya,
tidak pilih-pilih, sehingga Indonesia dapat memiliki citra baik dengan berdiplomasi dengan negara-negara manapun. Saya juga berharap dengan dipilihnya Indonesia sebagai presidensi G20, Indonesia dapat memberikan dampak besar bagi kebaikan masyarakat dunia dengan kebijakan dan rencana-rencana yang telah disusun oleh bangsa Indonesia, yaitu pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat dunia. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, saya harap Indonesia dapat mendobrak perekonomian negara-negara di dunia, terutama yang tergabung dalam G20, agar bertumbuh dan pulih dengan ide-ide yang diberikan oleh bangsa Indonesia. Ekspektasi saya dalam terpilihnya Indonesia sebagai presiden Group of 20 ini, saya berekspektasi negara ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Saya berekspektasi untuk kedepannya Indonesia dapat menjadi role model dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Untuk kedepannya Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk pemulihan ekonomi seperti memulai pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja dan memperbaiki kapasitas perekonomian nasional.